Saya kok juga yakin ya kalau ini adalah ulah Juragan Wiryo, kata istri Kang Wicak menutup ceritanya. Ternyata hal itulah yang membuat Kang Wicak sangat marah. Ia sangat amat yakin bahwasanya lelembut yang semalam memantrai anaknya itu adalah kiriman dari Juragan Wiryo, yang mana sekarang malah berbuah menjadi ruam lebam di sekujur tubuh bayi kecilnya yang baru berusia 7 bulan itu. Itu pun ditambah lagi dengan penemuan ceceran tanah beraroma minyak mayat di depan rumahnya tadi pagi, yang tentu kini semakin memperkuat tuduhannya kepada Juragan Wiryo. Pasti karena lembut semalam itu yang membuat anakku menjadi seperti ini, tukas Kang Wicak pagi itu sembari ditenangkan oleh Kang Saleh dan Pak Tunggul. Kalau memang seperti itu kejadiannya, saya maklum Kang. Tapi apa yang sampean lakukan tadi tetap saja tidak bisa dibenarkan. Kalau mau tahu, saya juga masih menemukan ceceran tanah kuburan tadi pagi di depan rumah. Sebenarnya saya marah, tapi setelah saya pikir-pikir kembali, cara halus memang sebaiknya dilawan dengan cara yang halus juga, kata Kang Saleh yang biasanya paling pemarah, kini mendadak cukup bijak. Iya Kang, kita tidak boleh bertindak sembarangan. Saya itu loh, semalam juga melihat gundul pringis di depan rumah. Anakku juga katanya melihat pocong, dan sekarang jadi masuk angin. Terus kalau untuk ceceran tanah kuburan itu, saya juga masih menemukannya tadi pagi, walau tidak sebanyak kemarin, susul Pak Tunggul kepada Kang Wicak yang kini mulai agak tenang. Iya Kang, sepurone yo, saya minta maaf. Saya memang tadi sedang emosi karena menganggap kiriman dari Wiryo itu bertujuan untuk membuat anak saya celaka, kata Kang Wicak yang kembali melembut. Tapi semua sudah terlambat. Perseteruan yang secara kasat mata sempat agak redam, kini kembali dipantik melalui Kang Wicak, yang mana dengan niscaya masalah ini pasti akan menyeret dan melebar kedua kubu yang sedang berperang secara dingin itu. Dan benar saja, karena beberapa jam setelah itu, beberapa aparat kepolisian mendatangi rumah Kang Wicak atas aduan dari Juragan Wiryo tentang keonaran tadi pagi. Yang di sini Kang Wicak cukup beruntung karena pihak yang berwajib masih memberikan kesempatan agar masalah ini sebisa mungkin dibicarakan terlebih dahulu secara kekeluargaan. Sampai akhirnya di balai desa, Kang Wicak dan Juragan Wiryo pun kini dipertemukan oleh pihak kepolisian dan para tokoh untuk didamaikan. Namun ada yang janggal dalam pertemuan itu, yaitu ketika Lurah Pawiro tampak terburu-buru langsung meminta maaf dan memberi pernyataan secara formal bahwa ini hanyalah perseteruan pilkades semata, semacam gesekan biasa. Tapi ternyata fakta di balik pernyataan itu adalah hasil dari pembicaraan secara empat mata antara Lurah Pawiro dan Juragan Wiryo sebelum pertemuan di balai desa itu, yang mana Juragan Wiryo memberikan syarat bila ingin permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, maka pernyataan itulah yang nanti harus Lurah Prawiro ucap sertakan di forum itu. Entah apa yang melatar belakangi Juragan Wiryo sehingga mengharuskan Lurah Prawiro mengucapkan itu dalam pernyataannya nanti. Tapi yang jelas, saat itu sang lurah seperti merasa dipermainkan oleh si Wiryo yang sedang berlindung di balik kata-kata korban dari amarah Kang Wicak tadi pagi itu. Dalam pembicaraan itu, Juragan Wiryo yang secara cerdik menampik perihal tanah kuburan yang menurut Kang Wicak menjadi pemantik dari masalah ini. Playing victim nih yang akan ramai di 2024 mungkin ya. Ya Allah. Ya, karena berdalih tuduhan tanpa bukti. Ia pun seperti membuat sang lurah menjadi tak banyak berbicara dan pada akhirnya menyepakati itu. Di balai desa, di depan aparat kepolisian, dua kubu itu pun akhirnya bersepakat untuk damai. Kang Wicak dengan muka masamnya terpaksa bersalaman dan meminta maaf kepada Juragan Wiryo. Westo, kita bersaing secara sehat saja. Toh sesudah pilkades ini selesai, kita kan masih tetap jadi warga Mekarsari. Pokoknya tetap seduluran, ucap Juragan Wiryo di akhir forum itu,
yang seketika membuat kubu Lurah Prawiro mengerat giginya karena menahan emosi. Bisa-bisanya kata-kata bijak keluar dari mulut orang yang mereka yakini sebagai sumber dari kekacauan ini. Seusai pertemuan di balai desa itu, orang-orang dari kubu sang petahana langsung berkumpul di rumah Lurah Prawiro. Kang Wicak yang menjadi biang dari terjadinya forum itu tampak tertunduk. Ia merasa cukup takut. Wah, pasti Pak Lurah mau marah-marah dengan saya, batinnya kala itu yang duduk di antara Kadus Mansur dan Kadus Barjo. Tenang wae, nanti saya bantu menjawab, kata Pak Mansur yang melihat kegugupan Kang Wicak. Sampai akhirnya Pak Lurah pun keluar dengan baju santainya, bersamaan dengan Bu Sundari yang terlihat membawa nampan dan teko yang berisi minuman. Tetap tidak mengaku dia, padahal saya semalam melihat Kesmo yang menyebar itu di depan rumah, ucap Lurah Prawiro begitu duduk. Ia berujar bahwa semalam sempat mengintip dari jendela dan melihat Kang Kesmo, preman dari kubu Juragan Wiryo, tengah menabur-naburkan sesuatu di halaman rumahnya. Semua tentu terperanjat mendengar itu. Selama ini, dugaan mereka tidak salah kalau memang kubu Wiryolah yang telah melakukan ini. Tapi kok tidak ditangkap saja Thomas waktu itu? Kan bisa jadi bukti, tanya Kadus Barjo yang sedikit menyayangkan. Namun sepertinya Pak Lurah memiliki pertimbangannya sendiri. Saya tidak berani mengambil resiko. Kesmo waktu itu membawa pedang panjang sekali. Saya juga di rumah hanya dengan istri saja. Takutnya nanti kalau dia melakukan tindakan yang tak terduga, jawab Pak Lurah mengutarakan pertimbangannya. Tetapi dia tidak tahu kan kalau sampean melihatnya, tanya Mbah Kotrok ini. Boten Mbah, tidak, sepertinya tidak tahu, jawab Pak Lurah. Pancen celeng kok ya. Saya itu tadi pagi juga masih menemukan ceceran tanah-tanah itu, ucap Mbah Gotro yang disambut oleh Kang Wicak yang kembali terpantik emosinya. Iya memang, pancen celeng kan Mbah. Kalau ingin melihat anak saya Mbah, sekujur tubuhnya memar-memar Mbah, seperti habis dicambuk itu. Sepertinya wajar kalau tadi pagi saya sampai ngamuk. Kalau saja dia keluar, sudah pasti saya akan rapikan kepalanya. Pengecut memang, tidak berani berhadapan, kata Kang Wicak yang mulai kembali emosi, membuat Pak Mansur yang berada di sampingnya segera memegang bahunya. Sudah Kang, wes, tidak bisa dipungkiri memang kita semua jengkel, tapi ini masalah rumit. Kalau hanya berkelahi, kita bisa saling berhadapan. Lah, tapi ini soal klinik. Kalau kita memang ingin membalas ya harus dengan cara yang seperti itu juga, Pak Mansur, Kadus Mekar Tengah itu menanggapi amarah Kang Wicak. Pak Lurah juga tidak menyalahkan Kang Wicak atas kejadian pagi tadi. Justru menurutnya, mengamuknya Kang Wicak bisa menjadi peringatan untuk kubu Juragan Wiryo agar berhati-hati terhadap kubunya. Wes, sudah. Sekarang yang penting mencari kesembuhan untuk anakmu dulu Kang, kata Pak Lurah yang segera membuat Kang Wicak sedikit merasa lega. Hingga bersamaan dengan itu, Mbok Tun yang sedari tadi mendengar pembicaraan itu dari balik pintu pun keluar dan berkata, "Dibeto mawon, dibawa ke tempat Mbah Sana saja Mas Wicak. Kalau memang terkena sawan demit anaknya, mumpung belum terlambat," kata Mbok Tun menyela di tengah obrolan itu yang menyarankan agar anak Kang Wicak dibawa saja ke rumah Mbah Sana, dukun beranak dari kampung sebelah. "Iya sana Kang, sekarang saja. Ini kalau mau pakai mobil saya," tanggap Pak Lurah yang segera berdiri dan mengambil kunci mobilnya yang tergantung di gawang pintu. "Iya Kang, mumpung belum sore," kata Pak Tunggul menyarankan Kang Wicak untuk segera beranjak. Dan tak lama setelah itu, Kang Wicak pun pulang, membawa mobil Pak Lurah untuk menjemput anak dan istrinya, dan selepas itu segera menuju ke tempat Mbah Sana mencari kesembuhan untuk anaknya. Bahaya Wicak itu, kalau tidak diawasi bisa semakin kacau, kata Kang Saleh beberapa saat setelah Kang Wicak meninggalkan rumah Pak Lurah. Iya itu, dia itu berdarah dingin loh. Kismo sama Pak Rukun aja sampai ketakutan kok tadi pagi, apalagi Wiryo. Cuma berani mengintip saja dari dalam rumah, tidak berani keluar.
Tanggap Pak Tunggul menceritakan kembali kejadian tadi pagi. Setelah itu, mereka semua pun kembali berdiskusi untuk menghadapi Pilkades yang ternyata sudah tinggal 2 bulan lagi, dimulai oleh Lurah Prawiro yang mengingatkan kepada mereka bahwa 2 hari lagi jabatannya sebagai kepala desa juga akan selesai. Wes, sudah, sekarang kita konsentrasi lagi. Karena 2 hari besok, saya sudah purna jabatan. Pokoknya waktu 2 bulan yang tersisa ini, kita manfaatkan benar-benar untuk menambah suara, ucap Pak Lurah Prawiro semangat. Semua orang pun kembali bersemangat mendengar ucapan Lurah Prawiro. Orang yang awalnya mereka paksa untuk maju kembali, kini mulai memperlihatkan kemauan untuk menang, bahkan setelah semua aral yang telah terjadi belakangan ini. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu. Jabatan Pak Lurah juga akhirnya purna sudah dan digantikan sementara oleh Pak Carek Sukmo selaku sekretaris desa Mekarsari ini hingga nanti pemenang dari Pilkades ini dilantik. Sementara itu, kertas-kertas bergambar Pak Prawiro dan Juragan Wiryo sudah tertempel di setiap sudut desa, lengkap dengan gambar padi dan jagung sebagai simbol penanda, yang mana padi untuk sang petahana Prawiro Atmojo dan jagung untuk sang penantang yaitu Juragan Wiryo. Dengan hanya adanya 2 calon ini saja, tentu aroma-aroma persaingan begitu ketat terasa, karena di kelurahan yang sebesar ini seluruh warga Mekarsari dengan niscaya hanya akan terbagi menjadi 2 kubu yang tentu sama besarnya. Semua kemungkinan tentu bisa terjadi. Bahkan kubu Juragan Wiryo yang dikira akan gembos, nyatanya kini malah terlihat semakin banyak pendukungnya. Meski itu, didominasi oleh kalangan akar rumput kelas bawah yang berhasil dibuat pragmatis oleh bantuan-bantuan sembako. Kalau sekarang sih, mana yang lebih menguntungkan, yaitu yang akan saya pilih. Ya, kata itulah yang kerap diucapkan oleh Kang Kesmo dan orang-orang dari kubu Juragan Wiryo ketika memberikan paket sembako kepada para warga, yang mana meski cara tersebut dinilai kurang cerdas dan elok, tapi nyatanya itu tampak berhasil ketika orang yang datang ke rumah Juragan Wiryo setiap malam kian terus bertambah. Sementara itu, di kubu Lurah Prawiro juga tak bisa diremehkan. Rumah sang petahana itu juga tidak kalah ramainya, sampai-sampai harus mendirikan tenda karena begitu banyaknya orang-orang yang datang. Kalau soal meraup suara, di kubu mantan Lurah Prawiro tentu lebih rapih dan berpengalaman. Yang mereka ambil adalah para tokoh-tokoh penting di setiap dusunnya, yang niscaya pasti akan mengekor dengan sendirinya. Semua kadus yang kebetulan berada di pihaknya tentu cukup menguntungkan bagi sang petahana, dengan lobi-lobi cantiknya ke setiap tokoh sesepuh dan pemuda. Kang Soleh contohnya, yang berhasil mentotalkan seluruh warga dusunnya, yaitu Dusun Mekarlor, untuk mendukung sang petahana melalui dukungan tersirat dengan hibah seperangkat gamelan kuda lumping atas permintaan dari Pak Abdullah, tokoh dan ketua kesenian di dusun itu. Itu bukanlah uang yang sedikit, tapi lewat dana tak terbatas dari Mbah Gotro, alat berharga ratusan ribu rupiah di zaman 85 ya. Banyaknya seberapa tuh? Tentu terwujud itu. Saya ini anak seni, dari zaman muda suka seni, apalagi dengan yang namanya kuda lumping. Saya lihat Mekarlor ini kan keseniannya yang paling bagus, jadi ya memang harus ditunjang dengan peralatan yang bagus, kata Mbah Gotro saat serah terima hibah gamelan itu bersama Kang Soleh dan Pak Abdullah. Hari pun terus berlalu. Seiring dengan waktu pemilihan yang semakin dekat, pihak kubu sang petahana untuk beberapa waktu ini mulai merasa tenang, karena gangguan-gangguan aneh tak lagi mereka alami. Mungkin benar kata Lurah Prawiro, mengamuknya Kang Wicak tempo hari berhasil membuat kubu Juragan Wiryo berpikir 2 kali untuk menebar-nebar tanah kuburan itu lagi. Namun di antara ketenangan itu, sebenarnya ada sesuatu hal yang belum mereka sadari dan ketahui tentang imbas dari tanah kuburan yang sudah terlanjur ditabur di depan rumah mereka, yang mana
Meski remah itu sudah dibersihkan sampai tak bersisa, ternyata sesuatu yang telah singgah tak akan pergi begitu saja. Apalagi bila sesuatu itu sudah terlanjur masuk ke dalam ruangan. Tak ada cara lain untuk membuatnya pergi kecuali ritual pembersihan. Kejadian itu kembali diawali oleh Mbak Sari, putri bungsu Lurah Prawiro, yang memang sengaja pulang kurang lebih 1 minggu sebelum hari pemilihan karena telegram yang dikirim oleh Bu Sundari, ibunya, sebulan lalu yang memintanya untuk turut menyokong pencalonan ayahnya ini. Mbak Sari datang bersama suami dan anaknya yang masih balita. Ia tiba di rumah cukup larut malam. Sambil menggendong anaknya yang sudah tertidur, ia meminta suaminya untuk menyapa dan berbasa-basi dulu kepada para tamu di depan, yang malam itu tengah melean di rumahnya. Sementara ia buru-buru membawa anaknya untuk masuk ke dalam kamar. "Lah kok sampai jam segini toh, Nduk?" kata Bu Sundari dalam rumah menyambut kepulangan anaknya itu. "Nunggu Mas Angga." "Nunggu Mas Angga, Bu." Mas Angga ini adalah suaminya Mbak Sari. "Nunggu Mas Angga pulang kantor dulu, Bu. Jadi berangkatnya agak sore," jawab Mbak Sari seraya menyodorkan satu tangannya untuk mencium punggung tangan ibunya. "Oh alah, ya sudah. Yang penting sampai sini tidak ada halangan. Sudah, bawa masuk dulu anakmu. Kamarnya sudah ibu bersihkan kok. Ibu tak masak air dulu ya. Kali saja Angga mau mandi," kata Bu Sundari seraya mengelus pipi cucunya yang tengah berada dalam gendongan anaknya itu, dan segera berjalan menuju dapur. Mbak Sari pun masuk ke kamar dan langsung meletakkan anaknya di atas tempat tidur. Setelah itu, ia duduk di atas ranjang, sedikit menghela nafas atas lelahnya, dan disinilah hal di luar nalar terjadi. Ketika tiba-tiba terdengar suara, "Mbak Sari." Suara itu membisik memanggilnya dari bawah kolong ranjang yang tengah ia duduki itu. Ia yang spontan terperanjat dan melihat ke bawah pun langsung syok ketika ada sesosok kepala beserta tangan muncul dari kolong tempat tidur itu. Mbak Sari hanya terpaku. Ia tak mampu berlari ataupun berteriak, sampai akhirnya sosok yang terlihat seperti wanita itu pun kembali memanggilnya, seakan mencoba untuk meyakinkan Mbak Sari yang saat itu hanya berdiri ternganga melihatnya. "Mbak Sari," kata sosok dari bawah kolong itu membisik lebih keras, dengan kepalanya yang terlihat semakin keluar hingga menyingkap kain spray yang menjuntai, dan terlihatlah dengan jelas kini rupa wajah sosok itu. Barulah di sini Mbak Sari berteriak sampai terhuyung dan jatuh ke lantai. Ia merayap mundur sambil terus memandangi sosok itu, yang akhirnya perlahan mulai masuk kembali ke dalam kolong. Suaminya yang sempat mendengar teriakan itu bergegas menghampiri, disusul oleh Bu Sundari yang juga masuk ke dalam kamar. Terlihat Mbak Sari yang terduduk di lantai dengan jarinya yang masih menunjuk-nunjuk ke arah kolong tempat tidur. "Ada apa, Dek? Kenapa?" tanya Mas Angga, suami Mbak Sari. "Mas, ono setan Mas, ada setan," kata Mbak Sari ketakutan sambil masih menunjuk ke arah kolong itu. Mas Angga yang segera memeriksa ke bawah tempat tidur itu pun nyatanya tak menemukan apa-apa. Di malam yang sama, kejadian tak kalah ngeri juga terjadi kali ini dialami Kang Saleh, si Kadus Mekarlor, sepulangnya dari rumah Lurah Prawiro. Malam itu ia diantar oleh Pak Tunggul bersamaan dengan gerimis yang sudah turun beberapa saat lalu. Sesampainya Kang Saleh di depan rumahnya, ia pun segera berlari kecil untuk memasuki rumahnya, seraya menyapa Pak Tunggul yang langsung berlalu pulang bersama sepeda motornya. Baru saja kaki Kang Saleh memijak teras rumahnya, ia seketika dibuat sedikit terkejut oleh kedua anak dan istrinya yang tampak duduk ketakutan di kursi balai depan rumahnya. "Astagfirullah, ngapain pada di sini? Ini sudah jam 2 malam loh. Ayo masuk," kata Kang Saleh. Hajakan itu hanya dijawab dengan gelengan kepala dan raut wajah takut, membuat Kang Saleh yang mulai curiga pun menjadi mendekat dan bertanya kepada anak dan istrinya itu. "Ada apa?" tanya Kang Saleh membisik. "Jangan masuk, Pak. Di dalam ada wanita yang sedang jalan-jalan sambil nyanyi-nyanyi," ucap si Muslim.
anaknya yang paling kecil. "Hah?" tanggap Kang Saleh keheranan, yang segera ditandaskan kembali oleh istrinya dengan mimik muka menahan tangis. "Iya Pak, Muklis dan Muslim yang pertama kali melihatnya. Karena itu anak-anak langsung kugeret keluar. Terus bagaimana ini Pak?" "Bagaimana? Ini pasti setan kiriman dari Wiryo," jawab istri Kang Saleh, yang ternyata sudah 2 jam lebih mereka berada di luar rumah. Duh, Kang Saleh kini tampak semakin merapat setelah mendengar itu, dan seraya menenangkan anak-anak dan istrinya. Ia pun mempertanyakan kembali apakah mereka benar-benar yakin akan hal itu. "Tenan Pak, bener loh Pak," jawab Muklis, anak pertama Kang Saleh, yang mana bersamaan dengan itu terdengarlah suara nyanyian dari dalam rumah. Suaranya cukup nyaring, terdengar seperti gumaman tak jelas yang membentuk nada-nada. Suasana tentu mendadak panik, membuat mereka kini semakin saling merapat satu sama lain. "Tenang, kita berdoa sebisanya," ucap Kang Saleh kepada anak dan istrinya di antara suara nyanyian itu. Dan hebatnya di sini, dalam keadaan itu, Kang Saleh masih berusaha untuk menutupi ketakutannya. "Pergi kamu, jangan ganggu keluarga saya," teriak Kang Saleh beberapa saat setelah itu dengan sedikit gagap, seraya memeluk erat istri dan kedua anaknya. Tampaknya kata-kata darinya cukup bertuah. Itu terbukti ketika tiba-tiba saja nyanyian itu langsung terhenti tepat setelah Kang Saleh mengatakan itu. Suasana pun berubah hening dengan ketegangan yang terasa masih bertahan. Entah mengapa, tiba-tiba Kang Saleh teringat dengan celurit yang biasa ia letakkan di bawah kolong bale. Ia pun segera mengambilnya dan memberi isyarat kepada anak dan istrinya kalau dia akan mencoba masuk ke dalam rumah. "Sek," ucap Kang Saleh membisik seraya menenteng erat celuritnya. Ia berjalan menuju pintu. Dan cekrek-cekrek, 2 kali ia mengayun gagang pintu dan mendorongnya. Namun sepertinya pintu itu kini terkunci dari dalam. Ini tentu janggal, karena tadi anak dan istrinya itu keluar dari pintu ini. "Lah kok dikunci?" tanya Kang Saleh sambil menoleh ke arah istri dan anaknya yang masih berada di ujung teras. Lagi-lagi itu hanya ditanggapi dengan gelengan kepala, membuat Kang Saleh yang masih bergelut dengan akal sehatnya itu kini memutuskan untuk memutari rumahnya. Ia berpikir untuk masuk melalui pintu belakang. Sebentar, saya akan lewat belakang," bisik Kang Saleh yang langsung menuruni teras dan kini mulai berjalan mengendap melalui samping rumahnya. Kang Saleh pun mengendap pelan di jalan tanah samping rumahnya dengan celurit di tangannya yang saat itu seperti memberinya sedikit keberanian. Bersamaan dengan itu, ada rasa sedikit panas di paha kanannya, yang mana setelah ia memeriksanya, hal itu pun segera Kang Saleh sadari bahwa itu berasal dari azimat pemberian Mbah Untung yang memang berada dalam saku celananya. Ia yang sempat berhenti pun kini kembali berjalan di jalan samping rumahnya yang cukup gelap itu, sampai akhirnya langkahnya terhenti oleh ekor matanya yang melihat temaram cahaya memancar tiba-tiba. Cahaya itu sepertinya berasal dari sesuatu yang berada di jendela kaca di sampingnya. Kang Saleh menyadari itu, mendadak ciut tak berani menoleh. Bulu kuduknya berdiri dari ujung tengkuk hingga kaki. "Allahu Akbar," ucapnya gagap membisik. Beberapa saat Kang Saleh berhenti dan bertahan dalam doa gugupnya. Namun lama-lama, keadaan seakan membuatnya mau tak mau harus menoleh ke arah cahaya itu. Sampai akhirnya, seraya mengeratkan genggaman celuritnya, Kang Saleh pun mulai menggeser lirik pandang matanya ke arah itu. Dan tampaklah kini pemandangan ganjil di penglihatannya. Sesosok wanita berdiri di balik jendela dalam rumahnya. Sosok itu berbaju putih dengan tubuhnya yang seakan mengeluarkan sinar terang. "Astagfirullah," kata Kang Saleh yang langsung berpaling dan menunduk. Namun takut bukanlah pilihan yang tepat untuk saat ini. Ia pun sedikit demi sedikit mulai kembali menata lidahnya untuk berdoa bersama cahaya itu yang semakin terang dan berubah memerah menyinari kakinya. Kang Saleh masih menunduk dalam doanya hingga tiba di saat suara panggilan dari anaknya yang akhirnya seperti menambah keberaniannya. "Pak, piye Pak? Bagaimana Pak?" panggil anaknya dari belakang. Dan duar, "Mati gue!"
kata Kang Saleh yang seketika mendongak dan mengayunkan celuritnya ke arah jendela itu. Matanya sempat melihat sosok wanita itu melebarkan mulutnya sebelum ia hilang bersamaan dengan kaca jendela yang pecah. "Ada apa, Pak?" teriak Muklis, anak pertamanya, yang langsung berlari menghampiri. Terlihat Kang Saleh yang masih terengah menatap jendela. Hingga tak selang beberapa lama, istri dan anaknya yang paling kecil menyusul dari belakang. "Bagaimana, Pak?" tanya sang istri dengan wajah panik. Namun segera dijawab oleh Kang Saleh dengan ajakannya untuk segera masuk ke dalam rumah. "Ayo masuk saja, sundalnya sudah pergi," kata Kang Saleh yang merasa tak akan ada yang bisa ia jelaskan atas kejadian itu. Dan mereka pun akhirnya masuk ke dalam rumah, melewati pintu belakang. Sesampainya di dalam, Kang Saleh segera memeriksa pintu depan, yang mana memang terkunci dari dalam. "Sudah, sekarang kita tidur bersama-sama dulu saja," kata Kang Saleh kepada anak dan istrinya beberapa saat setelah ia memeriksa pintu depan. Tanpa pembicaraan panjang, mereka semua segera masuk ke dalam kamar dengan Kang Saleh yang menggelar tikar di lantai, sementara istri dan kedua anaknya berada di atas ranjang. Malam itu mereka pun mencoba untuk beristirahat setelah semua keganjilan yang terjadi. "Asu-asu," batin Kang Saleh dalam rebahnya saat itu. Ia tak habis pikir dan sama sekali tak menyangka bahwa ini akan mulai lagi. Setelah Mbak Sari dan Kang Saleh, ternyata malam itu hal ganjil juga dialami oleh yang lainnya. Seakan memang sudah menjadi pertanda bahwa semua belum benar-benar berakhir. Kali ini, hal itu terjadi kepada Pak Mansur. Kadus Mekar Tengah itu memang pulang dari tempat Lurah Prawiro lebih awal. Tepatnya beberapa saat setelah kehebohan yang dialami oleh Mbak Sari, anak bungsu sang petahana itu. Sebenarnya yang menjadi alasan utama kenapa ia memilih untuk segera pulang bukan hanya karena kejadian Mbak Sari yang melihat lembut itu, tetapi lebih karena Pak Mansur yang kebetulan saat itu sedang kurang enak badan, dan keadaan itu pun membuatnya merasa harus segera mengistirahatkan tubuhnya. Di rumah Pak Mansur, terlihat Kadus Mekar Tengah itu yang baru saja masuk ke dalam rumahnya. Rasa pusing di kepalanya membuatnya segera beranjak ke kamarnya untuk beristirahat. Malam itu ia berada di rumah sendiri karena kebetulan istri dan anak-anaknya sedang menginap di rumah mertuanya dikarenakan oleh sebuah keperluan. Di kamar, di atas ranjangnya, Pak Mansur yang beberapa saat lalu baru saja meminum obat terlihat masih terjaga. Ia tampak memandangi langit-langit bersamaan dengan sedikit rasa pening yang masih bertahan di kepalanya. Pak Mansur terlihat resah memikirkan kejadian tadi di rumah Lurah Prawiro. "Jangan-jangan Wiryo mulai lagi," batinnya saat itu. Semoga saja tidak," sanggah Pak Mansur sendiri atas pikirannya. Singkatnya, menit pun berganti. Obat yang tadi ia minum mulai menimbulkan reaksi. Sakit kepalanya pun kini berkurang. Dan seperti khasiat obat pada umumnya, Pak Mansur pun mulai merasa kantuk hingga akhirnya ia tertidur. Entah berapa lama ia terlelap. Yang jelas, rasa ingin buang air kecil saat itu kembali membangunkannya dan memaksanya untuk bangkit dan ke kamar mandi. Tubuh Pak Mansur bangun dengan penuh peluh, pertanda akan badannya yang kembali bugar. Angguknya sendiri setelah bangkit dari tempat tidurnya dan merasa bahwa tubuhnya sudah jauh lebih baik. Ia pun bergegas berjalan menuju kamar mandi. Dengan sedikit terburu ia menyambar senter baterai untuk penerang jalan, karena letak kamar mandi Pak Mansur yang memang berada di luar, terpisah dari bangunan rumahnya. Air kencing yang terasa sudah berada di ujung itu membuatnya tak berpikir macam-macam selain membuangnya. Dengan mencepatkan langkahnya, Pak Mansur pun segera keluar dan berjalan masuk ke dalam kamar mandi di belakang rumahnya itu. Sampailah ketika hasrat itu selesai dikeluarkan, barulah ketika Pak Mansur mulai berpikir dengan rasa takutnya. Dan entah karena terbawa suasana saja, yang jelas saat itu tiba-tiba tengkuknya bergidik, membuatnya segera bergegas dan berlari masuk. Pak Mansur tampak terburu menutup dan mengunci kembali pintunya itu. Ia pun bergegas berjalan untuk segera menuju kamarnya. Hawanya kok aneh ya, batin Pak Mansur seraya melangkah sedikit cepat. Ia pun berjalan dengan sewajarnya, hingga akhirnya
Tibalah saat langkahnya sejenak dibuat berhenti tepat di depan pintu kamarnya oleh sesosok yang tengah berdiri mematung di antara pintu menuju ruang tengah, yang mana seketika membuat nalar Pak Mansur saat itu bertabrakan. Bagaimana tidak, wujud dari itu sangat menyerupai istrinya. Rambutnya, besar tubuhnya, dan bahkan pakaiannya sangat amat yakin Pak Mansur mengenali dia sebagai istrinya. Tapi seperti apa yang kita ketahui, malam ini istrinya sedang tidak ada di rumah. Lantas, siapakah sosok itu? Pak Mansur yang awalnya sempat gugup dan bingung pun akhirnya sadar dan meyakini bahwa itu bukanlah istrinya. Buar! Ia pun segera berlari masuk ke dalam kamarnya seraya membanting pintu. Setelah itu Pak Mansur pun langsung melompat ke atas ranjangnya, meringkuk dan menenggelamkan wajah takutnya di balik bantal. Astagfirullah, 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 kata Pak Mansur berulang-ulang. Namun nyatanya gangguan tak selesai di situ, karena keadaan malah semakin tak tergambarkan ketika selang beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar suara pintu kamar yang terbuka dengan sendirinya. Krengket. Suara pintu terbuka perlahan, menggiring Pak Mansur menuju puncak ketakutannya. Namun entah apa yang ia pikirkan saat itu, ketika dengan segenap ketakutannya, Pak Mansur malah lebih memilih untuk mengangkat kepalanya dan memeriksa apa yang ada di ambang pintu. Dengan gemetar, Pak Mansur pun menyingkirkan bantalnya dan secara perlahan ia mulai memasang pandang matanya ke arah itu. Dan seperti yang sudah ia pikirkan dan ia perkirakan sedari tadi, sosok wanita yang menyerupai istrinya itulah yang kini tampak berdiri mematung di ambang pintu kamarnya itu. Pak Mansur tak bisa berkata apa-apa meski sosok itu benar-benar mirip dengan istrinya. Tapi ia tahu bahwa sosok yang kini tengah berdiri di ambang pintu kamarnya itu adalah lelembut yang tengah mencoba untuk menyerupai. Hingga akhirnya setelah entah beberapa lama Pak Mansur bertahan menyaksikan kejanggalan itu, sosok yang menyerupai istrinya itu pun hilang setelah mengacungkan jemarinya ke arah Pak Mansur. Bersambung. Terima kasih sudah mengikuti hingga bagian ini. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Fakta Sejarah pamit. Terima kasih untuk penulisnya Mas Agil R. Saputra, dan tentunya buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin.